Munculnya sosok perkasa yang mengguncang area pertempuran sebelumnya tidak lain dan tidak bukan ternyata adalah Yao Chen. Setelah melewati proses penyatuan tubuh dan jiwa yang cukup lama, dia akhirnya berhasil mendapatkan kebangkitan sempurna, bahkan kekuatannya sekarang benar-benar sangat mengejutkan. Xiaoyan yang masih dipenuhi keterkejutan pun lantas berkata, "Guru, kau akhirnya telah terbangun." Di lain sisi, Tianzun ke-9 juga sangat terkejut ketika melihat Yao Chen berhasil memulihkan kekuatannya, bahkan jauh melampaui kondisi puncaknya di masa lalu. Yalo kemudian berkata kepada Xiaoyan, "Serahkan Tianzun ini kepadaku, bagaimanapun kau harus segera membantu yang lainnya." Xiaoyan dengan patuh pun mengikuti perintah tersebut. Dia jelas mengerti seberapa besar kekuatan gurunya sekarang. Bahkan sekelas Tianzun sekalipun bukan lagi sebuah ancaman baginya. Mendengar percakapan itu, Tianzun ke-9 pun lantas menegaskan, "Apakah kau pikir mampu menghentikan aula jiwa dengan kekuatan puncakmu itu?" Yalo pun menjawab bahwa aula jiwa bukanlah yang terkuat di benua Dogi. Terlebih kalian sudah berani menyerang pavilion bintang jatuh, bahkan sampai melukai muridku satu-satunya. Oleh karena itu, kau harus membayar semua yang telah kau perbuat. Tianzun ke-9 pun segera memasang wajah serius. Doki ungu seketika melonjak dari tubuhnya dan membentuk seekor hewan buas yang melonjak ke arah depan. Namun di situ Yao Chen hanya mengangkat satu lengannya dan dalam sekejap binatang raksasa itu pun seketika hancur menjadi potongan-potongan kecil hingga tak tersisa sedikit pun. Tidak sampai di situ, Yao Chen kemudian melancarkan tapak spasial yang menembus ruang langsung ke arah Tianzun ke-9. Melihat serangan mematikan mendekat ke arahnya, Tianzun ke-9 pun buru-buru mengalirkan doki ke seluruh permukaan tubuhnya, hingga membentuk sebuah pertahanan yang sangat kokoh. Benturan keras yang terjadi secara alami menyebabkan ledakan maha dahsyat di seluruh area pertempuran. Tianzun ke-9 pun segera terhempas mundur dengan keras saat penghalang yang dia ciptakan itu hancur. Pertukaran singkat ini bahkan telah memberikannya beberapa luka yang cukup fatal. Semua orang yang menyaksikan pertempuran tersebut perlahan bersuara, apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang Yao Zunze? Tidak diragukan lagi, seluruh bencana yang menimpa pavilion bintang jatuh akan segera terselesaikan. Bangkitan Yalo ini akan sepenuhnya merubah kondisi di medan pertempuran. Pada saat yang bersamaan, tapak tangan layaknya seorang dewa pun segera menyerbu pasukan aula jiwa dengan kecepatan kilat. Kekuatan penghancur yang dikerahkan Yao Chen benar-benar mampu membinasakan seluruh pasukan aula jiwa dalam sekejap mata. Tianzun ke-9 pun perlahan mulai gemetar ketakutan. Ekspresi suram terlintas di wajahnya ketika melihat sebagian besar anggotanya telah terbantai. Sesaat kemudian dia lantas berkata, "Kau baru saja memulihkan kekuatanmu dan belum mampu bertarung sepenuhnya. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar mampu membalikan keadaan hanya dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri." Setelah mengatakan itu, Tianzun ke-9 pun tiba-tiba membentuk sebuah segel tangan. Ruang spasial di sekitarnya perlahan terbuka, diikuti dengan kemunculan seorang duzun dari aula jiwa, yaitu Tianzun ke-8. Sepertinya situasi sekarang sangat mendesak bagi Tianzun ke-9 hingga membuatnya terpaksa memanggil Tianzun ke-8 untuk terlibat dalam pertempuran ini. Sosok hitam yang baru saja muncul pun lantas mengalihkan pandangannya ke arah depan sembari berkata, "Yao Chen, sepertinya kau telah berhasil memulihkan kekuatanmu." Yalo pun menegaskan aula jiwa benar-benar melakukan persiapan yang sangat matang. Bahkan tidak hanya Tianzun ke-9 yang dikirim, tetapi kau juga sampai dikirim ke tempat ini. Tianzun ke-8 pun mengerti maksud dari panggilan Tianzun ke-9. Dengan kekuatan Yao Chen sekarang, jelas mereka bukanlah tandingannya. Kerugian yang dialami aula jiwa dalam misi kali ini benar-benar berada di luar ekspektasi mereka. Tianzun ke-9 pun lantas menambahkan bahwa meskipun Yao Chen telah pulih, namun dia belum sepenuhnya mengendalikan tubuh barunya itu. Selama kita bekerja sama, maka kita mungkin memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkannya. Namun di situ Tianzun ke-8 tampak sangat waspada. Meski mereka berdua adalah kekuatan utama yang dikirim dalam penyerangan kali ini, akan tetapi dia bisa merasakan kekuatan maha dahsyat milik Yao Chen setelah dibangkitkan. Xiaoyan yang berada di puncak gunung pun segera memasang wajah suram. Dia bisa merasakan bahwa di balik keterampilan aneh dari Tianzun ke-9, terdapat kekuatan erosi penghancur yang mampu melenyapkan seorang ahli Do Huang dalam sekejap mata, bahkan sampai melukai ahli sekelas Duzong. Yalo yang masih berada di medan tempur juga merasakan hal yang sama. Ketika melihat tetesan hujan ungu di langit, dia mampu merasakan bahwa di dalamnya mengandung kekuatan ledakan yang bisa menghancurkan tubuh seseorang. Sepertinya pihak lawan berencana untuk melancarkan sebuah serangan kejutan. Baru saja dibicarakan, Tianzun ke-8 dan ke-9 seketika berteriak dan mengucapkan satu kata, yaitu kumpulkan.
Dalam sekejap, hujan ungu pekat setinggi ribuan kaki pun muncul. Bola cahaya perlahan berputar dan memancarkan energi yang sangat mengerikan. Jika gumpalan cahaya ini sampai meledak, maka seluruh pegunungan yang ada di sekitar pavilion kemungkinan akan langsung dihancurkan. Seluruh tatapan ahli termasuk para elit dusun yang berada di pihak Xiaoyan pun mulai dipenuhi kepanikan. Fluktuasi energi menakutkan yang terpancar dari bola raksasa tersebut sudah cukup untuk meratakan pavilion bintang jatuh ini. Kedua Tianzun tersebut kemudian tertawa puas sembari mengatakan, "Yao Chen, kami ingin melihat apakah kau masih memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan ini." Teknik ini sendiri diberi nama sebagai teknik erosi surga hujan. Namun begitu bola-bola raksasa tersebut dilemparkan ke arah Yalau, dia sama sekali tak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hal ini membuat kedua Tianzun mulai berpikir bahwa Yalau sepertinya sudah menyerah dan bersiap untuk menerima kematiannya. Namun siapa sangka pada momen ini Yalau justru dengan tenang mengucapkan kata berhenti. Begitu satu kalimat ini terdengar, seluruh hujan ungu yang menyebar pun terhenti seakan membeku sesuai dengan perintahnya. Yalau pun menegaskan, kekuatanku yang sekarang memang belum mencapai puncaknya. Namun itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Perkataan ini juga semakin menegaskan bahwa Yalau bukan lagi seorang dusun puncak, melainkan dia telah menerobos batasan ke ranah Banseng. Dua kata ini secara alami membuat tubuh kedua Tianzun seketika mati rasa. Wajah keduanya pun tampak suram ketika serangan pamungkas mereka berhasil dipatahkan oleh Yalau dengan begitu mudahnya. Ranah Banseng sejatinya adalah sebuah jurang keputusasaan bagi ahli dusun seperti mereka. Kejadian ini benar-benar di luar ekspektasi anggota Aula Jiwa. Mereka pada awalnya berpikir bahwa meskipun Yalau berhasil dibangkitkan, tetapi mustahil dia mampu menerobos ranah Banseng begitu saja. Di samping itu, seluruh murid pavilion bintang jatuh termasuk Feng Junse merasa sangat gembira sekaligus bangga. Dengan kembalinya Yao Chen di pihak mereka, maka di masa mendatang pavilion miliknya bukan lagi sebuah fraksi yang bisa dijatuhkan oleh siapapun termasuk Aula Jiwa. Selama beberapa waktu, garis retakan di langit pun semakin meluas, sebelum akhirnya bola-bola cahaya yang terhenti seketika hancur tak tersisa. Di sini Yalau menghancurkan serangan pamungkas gabungan itu hanya dengan lambaian tangannya saja. Semua itu dilakukan sekaligus untuk menunjukkan kekuatan seorang elit Banseng yang sebenarnya. Perubahan situasi ini sontak membuat kedua Tianzun merubah rencana awal mereka dan berniat untuk meninggalkan medan pertempuran secepat mungkin. Orang tua ini bukan lagi sosok yang bisa kita hadapi. Bahkan meskipun kita bekerja sama sekalipun, itu tetap tidak akan merubah keadaan. Jika kita tetap tinggal, itu sama saja dengan mencari kematian. Melihat mereka berdua ingin kabur seakan tak bersalah, Yalau pun lantas menegaskan, "Sejak kalian datang ke tempat ini, maka kalian harus membayar sesuatu kepadaku." Senyum dingin pun terlintas di wajah Yalau. Dia segera mengepalkan tinju kerasnya sembari mengarahkannya ke celah spasial. Dalam sekejap, ledakan keras pun terjadi hingga membuat kedua Tianzun terpental keras hingga memuntahkan darah segar. Serangan ini sontak membuat kedua Tianzun mengalami cedera berat dan berkata, "Yao Chen, kau tunggu saja. Aula Jiwa tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan hari ini." Setelah itu keduanya pun menghilang dan bergegas secepat mungkin meninggalkan pavilion bintang jatuh. Yalau pun hanya bisa terdiam dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika bukan karena dia baru saja melangkah ke ranah Banseng, dia tentu mampu bertindak leluasa dan melenyapkan mereka berdua. Singkat cerita, pertempuran sengit itu pun akhirnya berakhir. Situasi di pavilion bintang jatuh pun perlahan kembali tenang setelah kepergian seluruh anggota Aula Jiwa. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.